Gubernur. Cara menyapa gubernur harus tertulis di dalam suratnya Prabowo. Bagaimana caranya, cara utusan menyalam gubernur harus tertulis juga di dalam surat Prabowo. Bagaimana cara duduk, bagaimana cara minum, bagaimana cara makan, bagaimana cara ya membuka menjadi mukadimah dalam surat. Ya, ketika berpidato harus ditulis juga Bapak Prabowo di dalam suratnya. Nah, itulah perbuatan dan perkataan Nabi, karena dia adalah Nabi, ya, perbuatan dan perkataan Nabi dan dia geraknya Nabi itu disebut dengan sunnah, pengajaran yang dapat legitimasi dari Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dan kalimat syahadat itu adalah password. Nggak akan runtuh Islam ketika kau bilang adakah dalil syahadat dalam Quran? Nggak runtuh. Nggak goncang umat Islam di situ karena umat Islam tahu kami punya nabi. Masalahnya kan kalian nggak punya nabi, ya kan? Masalahnya kalian nggak punya nabi. Semua bercampur baur di situ tulisan. Makanya kalian pun bingung kepala kalian. LG Tungki. Oke, selalu ada. Assalamualaikum itu. Alah, si Johnson lagi. Kenapa kau baru? Kau ngapain Johnson Sianipar? Kau bikin malu Sianipar aja kau. Kau yang bikin malu Sianipar. Kau kan dalil. Loh, daripada kau nyembah manusia. Kau kan dalil. Ngapain kau? Kau nyembah manusia. Simpel aja yang mau kutanya sama aku. Kau Sianipar apa? Daeng. Ya iyalah. Kan ku buat tadi samamu apa? Siki aja yang mau kutanya samamu. Kamu Sianipar apa? Sianipar Daeng. Kau dengar Dalil. nggak? Ini terserah kau bilangnya dalle. Penting diskusi kita adik Johnson, adik. Jadi Johnson ini teman-teman, ini saudaraku, kami sama-sama Sianipar. Jadi mamanya ini pernah cerita ke mamaku bahwasanya waktu kecil si Sianipar ini pernah diseruduk babi kepalanya. Begini gitu. B2. Iya, diseruduk B2 dia. Waktu dia baru belajar jalan, tenang dulu teman-teman. Pelihara B2 nggak pakai kandang dulu. Bebas berkeliaran dulu kayak kerbau, ya kan? Kayak apa hewan ternak lainnya. Lagi dia jalan, tenang Johnson, tenang, lari lah B2 itu. Tahu lah B2 kalau lari kencang gak ada remnya, diseruduk lah dia kayak gini jadi. Kena kepalanya, kayak gini dulu. Kalian ajak dia ngobrol, sampai kapan pun gak nyambung ini. Gak boleh gitu lah Bang Paro. Aparamu ini loh. Bang Paro, gak boleh gitu kau. Aparamu ini. Aparamu. Para batungki, nggak ada. Udah aku bilang siapapun naik kemari, ya adikku pun saudaraku kalau udah naik kemari diskusi kuki pas nggak ada cerita lah. Orang sama keluarga dekat udah aku bilang kok sama adikku sama kakakku aku bilang jangan kalian tonton aku debat di TikTok, jangan, nggak ada urusanku sama kalian, gue bilang nggak ada urusanku sama Kristen. Aku berurusan kepada oknum Kristen yang menebarkan fitnah subhat terhadap agamaku. Jika ada Kristen yang lain, aku gak ada urusan, aku bilang. Urusanku hanya kepada oknum Kristen yang berupaya menebarkan fitnah dan hujatan terhadap agamaku. Jangan kalian tonton debat itu, aku bilang sama adik tua kakak. Oke, selalu ada, sama bergabung selalu ada. Dalle itu artinya apa? Rezeki bang, rezeki. Selalu ada. Baru tahu Iya. udah lihat rezeki.
Makassar kan bahasa Makassar itu dalle itu rezeki. Selalu ada. Iya bahasa Makassar kan gitu rezeki. Selalu ada. Halo. Oh, bahasa Palupo. Kita naikkan yang lainnya. Siapa berikutnya? Si Jeo. Coba Jeo. الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tair drum. Oke, Jeo, selamat bergabung Jeo. Iya bahasa Bugis kan. Dalle itu rezeki, betul. Orang ini daeng ini. Jeo, selamat bergabung Jeo. Halo Jeo. Jeo. Naikkan lagi yang lain moderator. Ada King di bawah. King, belum ada kok King. King. Tuh King ada gak King? Oh ada tuh King. Oh udah baru siap ke kue. Mantap kali kok King. Aku baru nyampe King. Ya ampun King. Jai selamat pagi agama apa Jai? Aku baru nyampe. Baru aja nyampe King. Di telepon. Kak di WA tadi. Di atas itu ya token katanya. Oh ya udah aku bilang. Bunda Hesti lupa Oh. sama aku. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh waalaikumsalam. Nih. Kau ya Jai ya gitu kali kau ya Jai. The King. gitu Kau kali, ya lupa. King ya gitu kali kau ya King. Bukan kau Jai salah ngomong. Si The King. Dia makan pecel sendiri gak ada jajaknya aku. Mentang-mentang dia dapat bubuk pecel gratis. Coba naik yang lain King. Kau ya King ya. Astagfirullah aja belum dikenal. Padahal udah pernah belajar ini loh. Udah pernah belajar apa itu waktu Bunda Hesti mau umroh kemarin. Labaik Allahumma labaik bareng sama aku. Lupanya dia sama aku. Teganya kau. Tanya orang ini gak boleh gitu lah weh. Ini aja weh. Nanti dia Assalamualaikum setahun Di. baru Assalamualaikum Bang Faruk. pecelnya aku makan pecelku makan mahal babami mah mahal. Iya aku tahu si Jai ini mualaf. Aku tahu loh. Tahu. Kan aku gak ada ngomong apa-apa. Aku tadi salah ngomong bilangin Teking rupanya nyebut nama Jai. Itu bahas Iya. bubuk pecel, bukan bahas yang lain. Gimana sih kalian netizen? Kak, izin menyela dulu. Buat Kak Kesi, buat Abang Faruk, buang abangku sayang Abang Jai. Minal aizin wal faizin meskipun terlambat nggak apa-apa ya. Yang penting izin mohon maaf lahir dan batin untuk semua kesalahan yang sengaja nggak disengaja. Juga untuk semua sahabat-sahabat saudara-saudariku seiman di bawah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan marah. Dari mana aja Ji? Ngomongnya ya. I love you, I love you. Dari mana aja dek? Ya. Dari Bang. mana aja kau? Sibuk Kak, cari uang aku. Nyupir. Supir truk. Bang Faruk semuanya. Iya. Angkat semen Kak. Kesian adiknya ini. Mohon maaf lahir dan Aku pun batin. pengen lagi jadi perangkot. Kepencet bang, kepencet. Oh kepencet katanya. Iya, maaf ya. Saya muslim. Iya baik dimaafkan. Oke. Turunkan bang. Aku pun nanti Ji mau pengen juga jadi perangkot lagi Ji. Oke, naikkan aja. Apa? Naikkan aja saudara muslim yang mau madu gratisnya di bawah, naikkan. Oh jual Bagikan madu. dulu. Ada madu gratis 2 botol dari Pak Obo. Biar kita selesaikan dulu lah amanah dari saudara kita ini. Madu murni ya Bang Faruk ya? Iya, insya Allah. Mantap kali tuh.
Bukan yang ini kan Bang Faro, bukan. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. tapi Aku kalau kata. gondrong nggak gitu nyanyinya, gondrong nggak gitu nyanyinya. Jadi gimana? Aku di tangan kanan, aku di tangan kiriku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan padaku. Aku kata cair dong. Baru nyebut nama Godrong langsung cair yo. Ketawa kalian tuh. Kan kok ketawa. Bang itu Faruk ini beneran, dulu bro. waktu di gereja tuh heran loh. Kalau dibilang vokalis, nggak mungkin kan suaranya jelek ya, kita tahu lah gitu kan fakta ya. Enggak, ini kok ketawa teman-teman di bawah. Tapi kalau Bro, urusan ini nyanyi ketawa. laju sekali ya Bang, jago sekali. Masya Allah. Enggak, soalnya Kan aku di tangan kananku, aku di tangan kiriku. Ketawa kalian, ya nggak ada kalian, nggak boleh gitu, nggak boleh ketawa teman-teman, ya nggak boleh, itu penderitaan itu. Oke, naik adik-adik. Ya pilih apa moderator? Ya King. Siapa yang mau dapat madunya? Silakan. si teking aja, si Oh, tadi teking. ini kan nggak apa-apa. Teking aja, teking. Nyanyi dulu Bang Faruk, lagu itu loh, perpuluhan, ada itu lagu bagus. Ada. Perpuluhan, 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 perpuluhan. Banyak yang ke gereja, perpuluhan makin ramai. Ah, kayak gitu, banyak itu. Bingung, bingung, ku memikirnya. Ah, perpuluhan itu. Cair dong. Cair dong. Mana deking? Mana deking? Cepat naikkan deking. King naikkan King. Jumat berkah King. Oke, belum ya, belum dulu ya. Satonara, selamat pagi, agama apa? Agama Islam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ini ya wabarakatuh. King. Ya mau Bang Sato madunya. Insya Allah mau. Ya alamat di mana Bang? Domisili. Alamat saya di Lampung. Oh Lampung bisa, Lampung bisa. Ya Kakak Lili ajukan permintaan Kak Lili, nggak bisa Kakak Lili dinaikkan ini akunnya privat. Oke, silakan Bang Sato bacakan suratul Al-Fatihah ya. Bacakan suratul Al-Fatihah, diniatkan ya untuk kesehatannya Pak Obo. Ini bapaknya Bang Faruk ini, beliau ya alhamdulillah ya udah cukup tua beliau ya. Beliau itu punya masalah dengan jantungnya. Tapi ya ketika kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya insya Allah Allah akan kabulkan doa kita supaya Pak Obo diberikan kesehatan, keselamatan, ya, keberkahan, ya, ditetapkan iman dan Islam dalam dirinya sampai dengan kematian datang kepadanya, ya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, istri dan juga anak-anak keturunannya. Amin. Silakan, Bang Sato. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kalau ada yang salah-salah Bang Faruk, Di DM ya, Bang Faruknya di DM Bang ya. Kasih alamat dan nomor wawannya Ongkirnya sebenarnya. ditanggung sendiri. Ongkir Ya, ditanggung sendiri. baik. Ya, Ongkirnya Bang. berapa itu Bang Faruk? Lampung berkisar 30-an Bang. Oke, siap. Tolong jangan libatkan si gondrong lagi Bang ya untuk ongkirnya. Lagi King, satu lagi King. Oke. Ya oke, makasih banyak Bang Sato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DM ke akun Bang Faruk yang ini ya Bang. Iya, host. Oke, siap. Ya. Tapi kalau kita pikir gini teman-teman. Gini teman-teman, kalau kita berpikir ya. Kalau Islam itu kan enak kan, ketika bersedekah silakan bacakan suratul Al-Fatihah. Tapi kalau oten sedekah gimana tuh? Sedekah dia akan dibilangnya, silakan bacakan BBL kata dia. Ya kita berapa terserah katanya.
Yakin? Iya terserah katanya. Ya udahlah, aku baca ya katanya. Dibacakan ini. Dari sedekah dia. Karena dia sedekah kan, terima sedekah disuruh dia baca Bible dia misalkan ini. Baru dia baca lah ini. Ini. Bentar ya. Nih, dibaca sama dia. Setelah sedekah disuruh dia baca Bible kan dibaca dia. Tempat tidurku telah kututupi dengan spray beraneka warna dari Mesir. Dan sudah kuharumkan dengan wangi-wangian mur, cendana dan kayu manis. Sekarang mari kita cumbian dan menikmati asrama sepanjang malam. Cukup, katanya mau sedekah. Cukup. Kenapa berhenti belum selesai? Cukup, katanya. Kenapa? Ayo kita lanjutkan di dalam, katanya. Ayo kita lanjutkan di dalam. Gak asik ya kan? Kan? Kemana itu coba? Tapi kalau Quran mau dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak ada yang kayak gitu-gitu isinya kan? Kan? Makanya orang itu nggak pakai gitu-gitu, nggak ada suruh baca Bible ketika bersedekah, nggak ada itu. Ya kan nggak ada, karena memang mungkin ya payah lah itu dibilangnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau madunya? Mau Pak Leparu, mau. Oke. Ya, silakan dibacakan Al-Fatihahnya. Leku. Ya leku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Leparu. Iya, abang tinggal di mana bang? Di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Oke. Ya, jangan lupa ongkirnya ditanggung sendiri ya. Siap Mbak. Ah, nanti DM Bang Paro ya. DM ke sini, ke host ya. Siap. Yang ada gambarnya ini. Yang Bang Paro lagi on cam. Ah, DM-nya ke situ. Siap, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini yang lain King. Oten King. Oke. Oten King, mana tuh King? Gak ada Oten King. Oke, untuk Oten pun Bang Faruk izinkan naik ya, mendapatkan satu botol madu gratis dari Bang Faruk. Ya. Tapi setelah itu kalian baca kitab Injil ataupun Amsal atau kitab Kidung Agungnya. Boleh. Lah jaringannya kumat, jaringan teking. Baginda si Tompul, selamat pagi, agama apa? Dong, cair dong. Siapa ini? Kak Oria dong. Iya King ya. Baginda si Tompul, selamat pagi, agama apa? Cair Agama dong. Islam Kak, agama Islam. Ada yang mau disampaikan? Nonton aja Kak. Oke. Iya, madunya udah habis Bang Bagindanya. Ya, baru mau pesen Bang Parul. Oh, abang mau beli atau mau dapat madu gratis? Kalau bisa mah yang gratisan. Lama-lama mirip Oten loh Bang, kayak gitu Bang. Jangan gitu Bang Parul. Kan Islam Oten tulen yang suka ini. gratisan itu. Nggak bisa lah, jangan Nggak, kita samain. kaji nih Bang ya, kita kaji ya. Oten lah yang suka gratisan, nggak berbuat apa-apa tapi dapat manfaat. Contoh,
Ya kan, contoh. Dia nggak perlu beribadah wajib, tapi masuk surga dengan cara Tuhan mati. Contoh. Dia nggak perlu bersunat, sebagaimana Abraham dan keturunan juga bersunat supaya mendapatkan rahmat dari Tuhan. Cukup Tuhan yang sunat, gitu. Kalau saya dua kali disunatnya, Bang Faruk. Iya, dia enggak ini tentang oten, Bang. Ini dia dapat manfaat dari iya, sunat, ya. Dia nggak perlu mengajukan permohonan maaf atau permohonan ampun kepada Tuhannya. Sementara dia bebas melakukan apapun. Cukup dengan dia percaya Tuhannya pura-pura meninggoy. Ya kan? Drong cair bagi Cair. Ya udah lanjut jadi- Bang Faruk, saya lagi nyetir soalnya. Ya, Bang Baginda, makasih banyak. Hati-hati Bang ya. Ya, Mak. Assalamualaikum Lanjut Bang Faruk, warahmatullahi wabarakatuh. semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oten itu mindset oten itu. Nggak berbuat apapun, nggak kerja tapi gajian, oten itu. Coba kita cari lagi ya. Cari lagi otennya, The King. Atau teman-teman muslim yang mau bersedekah madu, silakan naik. Tapping di bawah. Saya Bang Faruk mau sedekah kan gitu, silakan naik. Tidak hanya madu teman-teman ya. Aku sebenarnya kalau di Jumat ini lebih senangnya aku tuh bersedekah ya. Memudahkan jalannya orang-orang yang bersedekah. Lebih senang Bang Faruk daripada mengurusi ODGJ ini gitu. Ngapain kita ngurusin ODGJ. Alah, ini penghujat ini. Oh, usah dinaikkan nasi penghujat itu. Ya The King, ya The King. Ya, aku ambil tugasmu The King. Ya, teman-temannya yang mau bersedekah silakan. Nggak harus sedekah madu teman-teman. Apapun, Bang Faruk, aku mau sedekah. Misalkan baju boleh, sepatu boleh, apalagi celana boleh, apalagi bedak boleh, siwak boleh, ginjal pun boleh ginjal, ya. Oke, Deliana Nasution, selamat bergabung. Deliana. Duh, suara anak-anak turunkan aja langsung moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Nur Syihab ya? Iya, mau sedekah Oke, surat Fatihah saja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nerpes Bang Faruk. Amin. Masya Allah. Nerpes. Ya. Ada lagi Makasih. Bang Nur? Ya, siap. Terima kasih. Ya, ini Unilendra. Mau sedekah Unilendra katanya. Naik Unilendra. Naik Unilendra. Bang Faruk udah naikkan itu. Unilendra. Benar nggak sih? Unilendra. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan naik Unilendranya. Oke. Udah. Ya, silakan Uni. Mau bersedekah apa Uni? Oh ya. Aku duit aja deh. Oh, Aku mau sedekah duit. Nomor rekening. ke followersnya. Kita naikkan satu-satu. Bukan ke itu, ke anak yatimnya, ke anak didiknya Bang Faruk ya. Oh, ke anak TPA-nya Bang Faruk. Iya. Oh, Masya Allah.
Lendra tahu dari mana kalau Bang Faruk punya TPA? Ya situ aja yang cuekin Uni. Uni sedang dengar kok. Siapa Uni Lendra? Siapa? Kita pernah ngobrol sama si itu ya. Pernah ngobrol. Gimana? Anyway, aku tahu Bang Faruk punya anak didik. Siapa ya? Tanya tuh Hesti aku siapa. Hesti, bantuin lah. Itu Esti. Di prank aku ini. Kok di Ini teman dia. Iya. Ini teman Aku Bang lagi Faruk. nih. Enggak, bukan Tetangga, di prank, bukan di prank. Bang Faru memang gak kenal Uni, tapi Uni kenal Bang Faru. Ada Uni, nomor WA aku ya? Ada. Dengerin. Uni itu tahu. Dengerin ini Bang Faru. Union pokoknya dermawan songon nima. Bahasa Indonesia, woi. Jangan pakai bahasa Batak. Uni ini adalah seorang yang dermawan, yaitu suka membantu orang. Jadi beliau mau memberikan kepada Bang Faru untuk anak didik TPA-nya Bang Faru. Beliau ini seorang dermawan. Iya, ini Uni Lendra ini yang di luar negeri ya? Ya. Yang pernah teleponan sama kakak apa? Kak Leli. Enggak, sama Uma. Oh, bukan Kak Leli empek bukan? Pokoknya adalah dulu kita telepon-telepon. Enggak perlu dibahas iya. sama siapa. Iya, Masya Allah. Ya, aku ingat. Di luar negeri ya, Uni, di luar negeri. Masya Allah. Sekron Uni, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Afwan Uni ya, saya pikir tadi tetangga saya ngeprank. Enggak, bukan. Kan katanya Jumat berkah, aku mau kirim doa buat ibu bapakku. Tadi malam udah aku bacain Yasin, itu kan doa. Sekarang kan action dengan sedekah. Masya Allah. Oke, ini Bang Faruk bacakan Al-Fatihah ya buat almarhumah. Cair Bang Tesno. Buat almarhumah. Karena di layarku hitam ini toh, di layar host ini namanya Uni Lendra ini hitam ini tembok. Oh, jaringanmu itu jaringan. Ini hitam. Jaringanmu itu. Ini tengok ya. Soalnya nenek-nenek malu ntar kabur ntar. Nih, di layarnya ini hitam kan? Tengok ini. Ini kebalikkan kameranya. Enggak Hitam apa-apa. kan? Nenek-nenek Apa soalnya. namanya? Jaringanmu. Oke, Uni ya, izin ini dua-dua almarhumah ya Uni ya. Ya, Onga sama aku panggil ibuku Onga, panggil bapakku apa? Oh, Uma sama bapak. Onga. Oma sama? Onga. ONGA, Onga. Onga sama? Apa? Ya, oke. Apa? With K sama K. Apa? Oh, apak. Ya benar, Onga. Ya. Onga sama apaknya Ya. Uni Lendra ya teman-teman ya, almarhum dan almarhumah. Semoga ya diterima Allah setiap amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, ya, dilapangkan kuburnya menjadi bahagian dari taman-taman surga. Ya, semoga kematiannya adalah kematian yang husnul khatimah, teman-teman ya. Bang Faruk pun nanti ini memang kadarullah ya, nanti malam Bang Faruk itu kalau malam Sabtu kegiatan di TPA itu Bang Faruk mengisi dakwah untuk anak-anak. Di mana dakwah itu memberikan kepada mereka motivasi iman, menceritakan kepada mereka kisah dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Ya, di situ nanti Bang Faruk juga menyelipkan sedikit tentang ilmu pengetahuan berapologet. Nanti insya Allah setelah kegiatan di TPA nanti Bang Faruk juga saya minta nanti sama Uni Lendra ya di WA kan siapa nama almarhumah ayahanda dan ibunda supaya sama-sama kita nanti mendoakan di TPA. Untuk di sini Bang Faruk membacakan suratul Al-Fatihah teman-teman ya. Semoga suratul Al-Fatihah ini ya menjadi wasilah
Ya, Amin, sebuah ya sila Allah, buat ya almarhum almarhumah, semoga Allah melapangkan kuburnya, mengampuni semua dosa-dosanya, ya, ditempatkan Allah di sisinya dengan penuh kemuliaan dari Allah. Amin amin. Amin, amin. Oh iya, sebentar. Nanti aku transfer yang 1 juta buat Bang Faruk, yang 1 juta buat anak-anaknya ya. Masya Allah, Masya Allah. Syukran Uni, barakallahu fikum, jazakallah khair. Masya Allah. Sama-sama. Oke, diaminkan teman-teman nanti ya suratul Fatihahnya ya. Dihidupkan dalam hatinya teman-teman ya, hidupkan dalam hatinya bacaannya ya untuk almarhum dan almarhumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'fi wa'fu anha. Amin amin. Amin. Makasih juga ya buat pemirsa yang udah mengaminkan. Amin ya Allah ya Karim. Amin amin. Sekran Uni ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sama-sama. Sama-sama. Esti apa kabar? Sehat selalu Esti. kakak. Oh, Angel ini. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kakak di sana bagaimana cuaca? Sehat. Ini Angel Z ini Tiara bukan? Bukan lah kak. Oh, bukan. Maaf sayang. Ini cuma nanya. Terus apa namanya? Si Hesti gimana kabarnya Hesti? Oh, lagi di mute ya? Iya. Aku lagi ya. Alhamdulillah baik Uni. Gimana kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat. Kamu udah gimana umrohnya? Apanya? Umrohnya kemarin gimana? Alhamdulillah, masya Allah Uni. Luar biasa. Oh ya udah. Iya, masya Allah Semoga jadi banget umroh lah. yang mabrur ya. Ayo udah kalau gitu ini turun ya. Udah lama juga, udah 3 bulan. Iya. Kak ini nomornya Bang Faruk Uni cari barusan di WA kok nggak nemu ya. Bisa forward nomornya Bang Faruk nggak Esti? Bisa Uni. Bisa. Hesti lagi goreng bakwan lu. Oh, Iya lagi mantap. nih. Iya. Bukan, Ya nanti dapat bumbu pecel, jadi mau siapin sayur-sayurannya Uni. Oh oke. Minta tolong ya forward nomor Iya, Uni. Bang Faruk ya. Siap. Biar Ya. ponakan Tapi Uni nanti ya transfer. Uni, soalnya HP-nya ini dipakai buat ini. Ini lagi di sini nih Oh ya ya. udah. Ya gak apa-apa. Atau sekarang aja lah ya. Sekarang pun ya. Sekarang aja lah, soalnya Iya. nanti Uni. Iya. Izin dulu ya Bang Faruk kalau aku turun nanti. Iya, soalnya kalau sedekah Uni itu paling suka biar cepat dibagiin. Ya makasih ya Bang Faruk, Uni turun dulu ya semuanya. Siap Uni, Masya Allah. Syukran Uni ya, Ya barakallahu Angel. Juga di bawah. Ya. Makasih semua. banyak, Uni. Assalamualaikum. Hati-hati kakak. Ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Jaga kesehatan kakak. Love you. Love you. Izin teman-teman ya. Dari tadi Bang Faruk sebenarnya menahankan air mata teman-teman. Ada kisah nyata, ini kejadian tadi malam. Kejadiannya wallahi kejadian tadi malam nih.
Jadi ada seorang kakak ya, beliau tuh sering juga di komal kita ini, itu WA Bang Faru, minta didoakan ya adik beliau yang sudah dianggapnya adik, yang sedang sakit ya, yang sedang sakit di ICU ya, kondisinya sakit di ICU, minta didoakan. Jadi tadi malam kan Bang Faru itu kan, bentar teman-teman, angkat telepon bentar. King, naikin yang lain King. Padahal mau cipiring, mau ini. King, naikin yang lain. The King, jangan bilang jaringanmu gak bagus ya King. Balik-balikan kok nanti. Bukan Kiuf, adik aku lagi bersihin muka, mau cuci piring rencananya. Piringku dari semalam belum kucuci. Anakku udah balik sekolah, biasanya anakku yang cuci. Lagi teman-teman ya, ini aku lanjut lagi cerita tadi malam ya. Jadi kan dapat kabar, aduh ini noise lah. Beliau itu ya sudah di ruang ICU, sudah tidak sadarkan diri. Jadi tadi malam kami ngaji tahsin, itu baca Quran, memperbaiki bacaan Quran kami. Jadi begitu giliran Bang Faruk, saya niatkan yang saya baca tadi malam surah Al-Baqarah dari mulai ayat 136 ya. Saya niatkan bacaan Quran ini semoga Allah memberikan ya, menyegerakan segala kebaikan buat beliau yang sedang sakit. Fokus saya baca ya teman-teman, ya Allah segerakanlah kebaikan buat beliau, segerakan segala kebaikan buat beliau dunia dan akhirat. Tadi baru dapat WA teman-teman, meninggal orangnya teman-teman. Masya Allah, itu luar biasa itu teman-teman. Karena kebaikan buat kita itu adalah kembali kepada Tuhan kita, bertemu dengan Tuhan kita. Itu apa kita sembuh dari sakit teman-teman? Ketika penyakit itu sembuh, kita akan melakukan perbuatan dosa. Ingat ya, saya minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, segerakanlah, dekatkanlah segala kebaikan buat beliau dunia dan akhirat. Dan Allah tetapkan, Allah panggil dia pada malam hari itu juga. Berarti kan doa yang kita munajatkan kepada Allah ya, kebaikan yang diberikan Allah kepadanya itu apa? Kenikmatan yang kekal teman-teman, luar biasa. Makanya begitu saya dapat kabarnya Bang Faruk beliau meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa teman-teman ya? Diharamkan atas kita sebenarnya menyegerakan kematian kan, minta kematian ini. Tapi jika memang kita tahu ya 5 menit dari sekarang ketika kita hidup di atas bumi ini ya, kita akan melakukan dosa, maka kematian lebih baik daripada untuk itu buat kita. Lebih baik kematian teman-teman. Apa sih dunia ini? Apa mau kita kejar di dunia ini? Berarti kok Faru gak sayang sama anak istrimu? Sayang. Tapi aku menginginkan kasih sayang yang kekal terhadap istri dan anak-anakku. Aku menginginkan kasih sayang yang kekal terhadap orang sekitarku, orang tuaku. Di mana itu gak aku dapatkan kekekalan itu di dunia. Gak dapat aku kekekalan itu di dunia. Saking luar biasanya kisah ini ya teman-teman, bilang kan baca Al-Fatihah, tak berani aku baca Al-Fatihah. Berarti dia orang baik teman-teman. Beliau yang meninggal itu orang baik. Berarti Bang Faru boleh izin nggak Bang Faru? Apa itu Rita? Aku boleh minta tolong nggak? Apa itu? Tolong bacakan aku Yasin, siapa tahu aku habis Bang Faru baca Yasin aku meninggal juga. Iya, tapi kan wasilah itu harus tetap ada gitu loh teman-teman. Nggak boleh, kita nggak boleh meminta ya didahului. Masalahnya aku udah lelah dengan dunia ini. Aku udah lelah dengan dunia ini. Nggak boleh kita berputus asa atas dunia. Gini loh teman-teman. Kakak kayak gitu sih kakak ini. Iya, nggak boleh. Ini kondisinya kan begini, saudara-saudaraku. Kondisinya begini, saudara Muslim kita ini kan lagi di ICU. Ya kan, lagi di ICU dia sedang sakit dia, kondisinya seperti itu. Bolehkah kita minta kesembuhan atas dia? Boleh kali kita minta kesembuhan ya. Tapi jauh di atas itu adalah kebaikan dari Allah
Ketika itu dikabulkan oleh Allah, apapun yang terjadi atas diri si mayit, maka akan didapati sakinah pada keluarga yang ditinggal meninggal. Sakinah. Gak boleh kita bilang sama Allah, ya Allah capek aku hidup di dunia ini, aku minta meninggal, gak boleh. Tapi kan kalau boleh meminta, seandainya kita tahu sisa umur kita 30 tahun lagi, ternyata dalam 30 tahun itu, dalam 30 tahun itu ya ada kemungkinan keinginan kita untuk melakukan dosa maksiat. Kan gitu, bahkan syirik kepada Allah. Lebih baik minta kematian. Aku pernah mengalami ini sama teman-teman, pernah ceritakan. Ketika itu aku siap operasi. Berapa tahun setelah aku syahadat itu, aku sakit-sakitan, akhirnya aku operasi. Siap aku dioperasi, karena orang dioperasi kan anestesi. Kan gitu. Siap aku dioperasi, teman-teman. Tubuhku ini apa? Kena bius, nggak bisa gerak. Gitu loh, gempa. Gempa aku di lantai 5. Orang udah panik semua. Aku panik-panik, tapi dalam hatiku ini bergumam, ya Allah ya Tuhanku, jika memang di sisa umurku ya ada dari ketetapanmu aku kembali ke belakang atau murtad, aku lebih menginginkan kematian hari ini ya Allah. Kematian ini yang kurindukan ya Allah. Itu aku minta, berarti nggak jadi aku meninggalkan. Selamat aku dari gempa itu, ya aku berharap itu adalah doa yang dijawab Allah, di mana Allah telah tetapkan di sisa umurku tidak ada kesyirikan dalam hidup. Mau aku hidup. Mau aku hidup. Nah, gue cerita dikit ya. Ya, kenapa aku lelah? Nah, kenapa aku lelah? Aku tidak tahu begitu usiaku masuk ke 40, sepertinya hormonku naik dan aku tidak mau melakukan namanya perzinahan. Dan sampai hari ini aku masih kuat menahannya. Aku tidak ingin melakukan berbuat maksiat lagi, sehingga lebih baik aku meninggal aja, mati aja. Karena itu jauh lebih baik untuk menghindari perzinahan yang ada di dunia. Nah itu dia, aku tidak ingin berbuat maksiat. Nah sementara Allah belum memberikan aku jodoh sampai saat ini. Dan aku tidak ingin begitu banyak ku dengar, bahkan di TikTok, bahkan di secara nyata, banyak sekali orang sampai kelewatan dalam perbuatannya. Dan aku tidak ingin melakukannya. Dan aku juga tidak tahu kenapa semakin nambah usiaku, semakin nambah hormonku, seharusnya berkurang. Nah itu dia. Jadi aku tidak ingin, ya sebenarnya pengennya sih nunggu anak sukses lalu aku meninggal. Tapi daripada aku berbuat maksiat yang berlebihan, daripada aku melakukan suatu perzinahan, lebih baik ya Allah panggilan diriku. Dan aku juga sudah siap menerima hukuman atas perbuatanku selama di dunia. Dan aku tidak ingin menambah dosaku. Panggil aku ya Allah. Pak, Amin. kakak nggak boleh kayak gitu, kakakku sayang, nggak boleh. Ji, bacain kakakmu Yasin, Ji. Zi hafal Yasin, alhamdulillah. Tapi kakak nggak boleh kayak gitu. Kakak bisa lihat Zini, udah 25, udah tetangga ngejar-ngejar, orang-orang udah ngejar-ngejar. Kapan? Nggak nyerah juga gitu loh. Karena kita percaya Allah itu pasti, Allah itu Kak, bukan kasih kita sesuai apa yang kita mau, tapi Allah tahu kapan waktunya yang tepat untuk kita gitu loh. Allah itu pasti kasih buat kakak itu pasti, insya Allah itu. Cuman tunggu waktu yang Gini tepat. loh Ji, kadang gini Ji, ada saatnya kita itu lelah akan hidup ini. Ada kadang saatnya, aduh ya Allah aku udah capek banget ya berjuang sendiri. Sepertinya udah tiba saatku. Tapi nggak tiba-tiba juga saat. Ada masanya. Aku pun lelah Kak, jomblo sampai bodoh ini. Capek pun aku. Jangan ulangin lagi kata itu, BODO. Iya, oh ya, jomblo sampai longor aku Kak. Tapi enggak apa-apa, karena aku yakin satu saat itu Allah pasti kasih. Gitu. Ya, tapi gini, Mungkin aku Islam belum itu, jadi orang baik, jadi bilang Allah, ya, Islam Zi, itu jadi baik adalah dulu, nanti dikasih Islam gitu itu- loh. Semangat ya, Kak. Islam itu agama, Islam Itu itu kata Bang solusi. Faru. Islam itu ada solusi toh. Jadi memang baiknya seorang duda maupun janda itu memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa supaya hormonnya itu terkendali. Jangan udahlah duda, makanannya protein, bolong nanti dinding kau bikin. Kan gitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kan, berpuasalah kamu. Karena apa? Orang-orang yang berbanyak puasa, ya, memperbanyak puasa. Bahkan ada sahabat sampai puasa Daud dia.
Gitu loh, dia berpuasa Daud. Ya insya Allah tertekan itu hormonmu itu tadi, jadi tidak mengarah ke sana. Jangan sudah apa duda, janda semua dimakani. Pikir juga aku aja itu, jujur itu ya, aku aja yang punya istri. Kalau aku tahu istriku tuh palang merah, aku jaga makanku, aku kurangi proteinku. Bukan apa, nanti aku kepengen kayak mana? Ya kan? Jadi begitu solusinya. Sebaiknya itu perbanyaklah berpuasa. Ya sebenarnya gini, ya kita nggak akan tahu teman-teman. Kita nggak akan tahu teman-teman indahnya pelangi sebelum tadi malam hujan badai mengobrak-abrik negeri ini. Padahal tadi malam ngeri kali putri, gudu buang, gudu buang, pagi menyingsing muncul pelangi, indahnya pelangi itu kan. Tapi sebelum pelangi itu muncul, ya ada hal yang tak kita sukai hadir dalam diri kita. Aduh ngeri kali petir ini ya Allah, ketakutan kita kan. Aduh kayak mana nanti hujan, ada banyak ketakutan dalam diri kita. Gitu loh, kita nggak tahu gitu loh. Ada rencana apa di balik semua untuk diri kita, yang terjadi atas diri kita. Tapi yakinkan diri kita bahwasanya Allah itu sebaik-baik yang memberikan kebaikan bagi kita. Berprasangka baiklah kita kepada Allah, karena Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Yes, itu. Itu aja. Adik kasih pandangan dulu. Habis mama meninggal tuh ya, di umur 5 tahun, yang gegara ayah kan, sampai sekarang ayah pun nggak nikah. Nah tuh, padahal dia laki-laki, dia juga pengen lah, pasti kayak gitu-gitu ya kan. Tapi enggak, dia cinta sama mamaku itu sampai sekarang nggak nikah dia kak. Dan nggak pernah aku dengar ayahku bilang, aduh aku putus asa, kenapa aku nggak dapat ini, nggak ada kak. Kakak jangan kalah sama ayahku. Ji, dengerin Ji, setiap manusia itu beda-beda itunya Ji. Mungkin ayahmu udah usianya berapa Ji, kau aja udah gede gitu Ji. Jangan disamain Ji. Iya tapi kan laki-laki itu jangan salah itu, laki-laki umur berapapun nggak akan mati itunya itu. Hanya kematian yang mematikan itunya. Iya Allah. Gak ada batasnya laki-laki. Laki-laki itu gak ada manuposnya. Laki-laki gak ada manuposnya. Ingat itu. Ya aku herankan gini loh Bang Paru. Aku juga bingung nih Bang Paru. Bahwa ini aku herankan kenapa seharusnya kan kalau kita semakin tua ini perempuan itu kan hormonnya turun nih. Kenapa jadi naik? Aku jadi bingung gitu. Aku belum bisa puasa Daud dikarenakan aku belum membayar semua utang-utang puasaku. Nah, kalau mau puasa Daud, utang-utang puasa harus dibayar semua. Sementara sampai saat ini belum kubayar utang-utang puasaku. Makanya aku belum bisa puasa Daud. Kakak, puasa Daud itu bisa jalankan. Bisa sekalian bayar puasa. Bentar dulu Ji. Iya, di kodo. Sejalan dia. Bentar Ji. Itu sejalan, itu bayar, itu gantikan puasa-puasa itu yang tertinggal. Maka ketika misalkan itu kebetulan hari itu hari Senin, itu juga dapat fadilah puasa sunnah di hari Senin. Ya, itu tahu. Kalau kebetulan hari itu hari Kamis, itu juga dapat fadilah berpuasa di hari Kamis. Mungkin tapi ya ini jujur ya, itu yang malas puasa. Enggak, Senin Kamis enggak. Kalau puasa Senin Kamis enggak. Cuman kalau mau puasa Daud itu utang puasaku yang belum lunas. Kan kalau mau puasa Daud kan utang puasa harus dilunasin dulu. Sekalian kak. Enggak gitu lah. Kan sekalian. Kalau ustazaku bilang itu dia pas puasa apapun itu, ketika itu puasa sunnah kan itu Senin Kamis Ji. Senin Kamis yang dimaksud Bang Paru iya. Kalau puasa Daud Ji, utang puasa harus lunas semua, baru boleh puasa Daud. Puasa Daud yang gini loh Ji, hari ini puasa besok enggak, besoknya puasa besoknya enggak. Itu puasa Daud Ji, itu dilakukan 1 tahun. Ya kan kalau bisa menggantikan dengan niat menggantikan puasa. Iya, Hari itu. ini Senin,
puasanya menggantikan, tapi dapat juga. Itu bukan puasa Daud, itu aku tahu. Ini kita bahas puasa Daud loh. Belum selesai penjelasan, dengar dulu. Puasa Daud itu kan kelang 1 hari 1 hari. Niat hari ini Senin, puasa menggantikan puasa, itu dapat juga padilah puasa Senin. Dapat juga memulai puasa Daudnya sejak awal. Besoknya tidak berpuasa. Lusanya niat lagi menggantikan, dapat puasa Daud karena dia udah kelang 1 hari. Sama, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Jadi itu bukan... Tapi nggak Abdul Bang, nggak Abdul. Nggak Abdul kalau kayak gitu, aku mau cari yang Abdul. Dari mana nggak Abdulnya? Memang begitu. Ya, karena kalau yang Abdul setahuku puasa Daud itu adalah dilakukannya sehari ini puasa, besok enggak. Nah, bagi kalian yang mau berpuasa Daud, maka lunasinlah utang-utang puasa terlebih dahulu, di mana kalian melakukan puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin dan Kamis itu kalian akan mendapatkan pahala puasa Senin, dan kalian juga akan membayar utang kalian dari Senin. Nah, itu dia. Tapi kalau yang namanya puasa Daud, yang afdolnya puasa Daud adalah hilang semua utang-utang puasa itu dulu, baru lakukanlah puasa Daud selama 1 tahun. Itu yang saya tahu ilmunya. Kita cari afdol. Syariah Islam itu nggak menyulitkan, diberikan caranya, dilakukan sesuai dengan caranya, maka padilahnya didapatkan. Jadi kalau menggantikan puasa itu walaupun berkelang, ganti puasanya kan habis juga. Puasa Daudnya dapat. Kalau pas nanti ketemu Senin sama Kamis juga puasa, Senin Kamisnya dapat juga. Bu, noten aja lah, nanti ini juga. Udah nanti noten King, noten King. Sudah ini nanti jadi melebar gini-gini sesama Islam. Karena kita beda ini ya, beda ulama aja, beda pendapat ya. Kalau saya mengikuti mengenai puasa Daud mengikut Salafi ya. Islam itu, jadi kajian itu adalah dikaji dan disimak, bukan langsung ditolak. Iya. Ini yang lain aja King, Oten King, Kewajiban nanti payah nih Oten nih. Untuk saling menasihati. Ketika dinasihati, maka umat Islam yang dinasihatin itu ada bagi dia itu ya, untuk belajar menyimak, memahami dulu, bukan langsung menolak. Ilmu disampaikan. Saya udah paham Bang, saya nggak menolak Anda. Ya, saya nggak pernah nolak Anda loh. Saya paham. Cuma kan kita beda pendapat loh. Justru Anda yang ngeyel, ada laki-laki. Sabar Resti, sabar. Di sini tadi yang dibahas tentang amalan. Ya, ada yang bisa dipahami tentang amalan, memeringankan. Itu dalam Islam ada. Jangan diberatkan. Islam tidak memberatkan. Tidak ada dalam Islam itu memberatkan. Karena setiap amal ibadah dalam Islam itu bermanfaat bagi yang melaksanakannya. Selain dari fisik, ya, jasmani dan rohaninya. Dan juga nanti sebagai amalannya, imbalannya kelak dimuliakan. Jadi nggak ada yang diberatkan. Ada caranya untuk beramal dengan niat. Ada metodenya gitu. Kalau kajiannya dikaji, bukan dilakukan perdebatan. Jangan didebat makanya. Kajian dikaji. Ketika sama Muslim memberikan pendapat, jangan didebat. Dilarang Rasulullah. Dikaji. Oke, ini noise nih Yasnan. Oke, Ipun Kae, selamat siang, agama apa? Ipun Kae. Nah ini yang lain King. Gak ada yang debat guys. Saya terima pendapatnya, gak ada yang debat. Cuman heran aja perempuan yang harus ngalah. Iya. Gak ada yang debat. Saya terima pendapat, cuma saya lebih cari Abdul dah. Itu intinya ya. Gak ada yang debat, saya cuma cari Abdul. Karena kan kita beda ulama aja, beda pendapat. Nah gitu dia. Ipun kayaknya gak bersuara Kim. Ini namanya pula Jablay. Jablay, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Oh Islam ya, Waalaikumsalam. Saya Islam Bu. Ada yang mau disampaikan? Bukan namanya nyindir Kak. Namanya nyindir Kak namanya. Saya pertanyaan Bu, bukan penyampaian Bu. Ya, begini Bu. Saya seorang Muslim sejati, asli mulai kecil, kayak keturunan. Akhir-akhir ini sudah tua, saya kan punya cacat fisik, artinya kaki yang ya katakanlah yang kasar pincang.
suatu saat kalau waktu hari raya Idul Fitri, baik Idul Adha itu kan berdesak-desakan. Saya nggak mampu hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu dihukumi bagaimana, Bu? Sementara kalau sholat 5 waktu, fardu, baik itu sholat Jumat, sholat qobliyah, ba'diyah, alhamdulillah tetap saya lakukan. Cuman hanya 1 tahun 2 kali itu, sholat Id sama sholat Idul Adha sama Idul Fitri itu dihukumi bagaimana, Bu? Mohon penjelasan atau ustadz-ustadz yang ada di atas ini. Kalau duduk paling belakang nggak bisa, Bang. Duduk paling belakang, nggak begini. usah desa-desakan. Masalahnya Paling begini, belakang. bukan masalah itunya, Bu. Kalau di kampung saya itu tradisinya ya, kalau habis sholat itu pulangnya itu berjubel-jubel, salaman, putar-putar. Sementara saya kalau jalan, boro-boro kok jalan kan, takut pernah suatu saat keserondol orang, akhirnya saya jatuh, ambil sandal, jatuh. Lah itu yang saya khawatir, apalagi ada jamaah perempuan di belakang, kita laki-laki di atas. Pokoknya Maaf nih, Bapak. sepertinya enggak, intinya begini aja lah. Itu yang pasti aja hukum ataupun syariat dari Quran dan hadis itu. Saya enggak ini ya Bang ya, kalau Islam ini saya tidak berani mengapainya, dikarenakan saya kembali kepada Allah, karena saya sering sekali mengalami hal-hal yang tidak terduga, apa yang dikatakan orang, tapi kembali lagi kepada Allah. Nah tergantung niat aja sih Bang, kalau saya pribadi ya, karena tapi kalau sholat fitri ini, kalau sholat fitri yang saya tahu, bahkan seorang wanita pun kalau lagi datang bulan harus hadir, tapi hanya berada di sekitar lapangan atau di sekitar halaman masjid. Itu bagi hukumnya perempuan ya, bahkan datang pun. Tapi kan kembali lagi ke niat. Nah itu biarlah menjadi urusan abang sama Allah. Saya no comment di situ. Karena saudara iman, saya tidak punya hak untuk apa-apa. Karena begini, saya ada ini cerita, ini fakta ya. Ada orang menjudge orang bla 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 bla. Tapi pada akhirnya Allah mengangkat derajatnya. Nah itu. Jadi saya kalau untuk saudara iman saya paling anti, saya takut karena saya tidak tahu amalan Bang Jablay. Saya tidak tahu amalan abang seperti apa. Makanya saya kembali lagi, itu biarlah itu menjadi niat abang, dan itu biarlah menjadi urusan abang sama Allah. Nah niat abang aja lah gimana. Tapi ingat ya Bang, sholat fitri itu sholat fitri itu memang sunnah. Tapi kata Rasulullah, perempuan yang datang bulan sekalipun harus hadir, walaupun hanya sekedar di halaman atau di sekitar lapangan. Itu yang datang bulan loh. Berarti itu sunnah memang. Nah berarti itu menjadi urusan abang sama Allah. Oke? Iya. Niat abang aja deh. Iya, jadi untuk kepastiannya dari ustadz lain nggak bisa Bu, yang betul-betul transparan. Artinya kalau sunnah ya Nah sunnah, kalau abang mau ustadz lain yang betul-betul, silakan Anda bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Riza Basalama, dan Ustadz Hadi Hidayat. Nah kan Anda mau nanya lebih lagi kan? Nah itu lebih pakarnya Bang. Kalau ini room diskusi lintas agama Bang. Bahkan di sini pun kita berbeda pendapat. Nah, ini lintas agama. langsung tanya aja Bang. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Riza Basalama, Ustadz Hadi Hidayat, mereka ilmunya luar biasa. Oke Bang Jablay? Oh ini lintas agama, maaf saya nggak tahu tadi. Mohon maaf Bu. Dikit nambahin dulu Bang Jablay, dikit nambahin. Itu kan sunnah ada yang dibagi, sunnah muakkad, ghairu muakkad. Iya, ghairu muakkad dan muakkad. Mau saya tanyakan tadi ya. Ini yang lain. Jadi meskipun sunnah, jatuhnya sunnah apa dulu dia kan gitu ya Bang ya. Oke, semangat. Betul. Siap. Ini kok jadi bahasa sama ya maaf Ibu ya, maaf, sungguh maaf ya, saya nggak tahu ya, mohon turun, saya diturunin ya. Terima kasih. Haji M. Safridian, selamat siang, agama apa? Ya, selamat siang. Islam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Haji M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada yang lain Ki? Boleh tanya dong sebentar aja. Tanya apa? Gini, kok debat sesama muslim, apa nggak ada oten lagi? Kalau ada oten kita ada diskusi sama oten. Justru saya tanya balik, abang bisa lihat gak di sini ada oten gak? Pertanyaannya aneh loh Bang. Nah pertanyaan abang juga aneh.
Kita juga nggak orang itu loh bang, nggak longor kayak Oten. Kalau ada Oten kita ngomong sama Oten bang. Pertanyaanmu aneh. Coba. Nah ini yang lain. Aneh bun, jangan marah dong. Sesama muslim Nggak boleh kan? marah. Anda itu padahal naik pakai mata, pakai telinga kan. Kalau ada Oten nggak mungkin nama Islam kita ngomong bang. Berarti nggak ada Oten kan bang. Oh di moderator pun di bawah nggak longor juga bang. Dia udah tengok-tengok gak ada Oten juga bang. Ya bang ya. Jangan gitulah bun, minta maaf lah bun. Jadi mata-mata ya seorang haji bun, nggak boleh. Aduh hajimu gak usah dipamerin di sini bang. Saya juga umroh gak pamer saya. Haji gak usah dipamerin bang. Berarti niatmu udah bukan karena Allah. Gak usah pamer-pamer haji bang. Turun aja bang. Haji kok dipamer-pameri turun. Saya juga umroh gak ada saya pamer-pamer. Haji kok pamer. Saya sudah haji. Terus kalau aku haji, aku harus hormat. Aku harus sujud di kakimu. Siapa kau? Haji kok dipamer-pameri. Berarti hajimu, jangan-jangan kok hajimu haji badal. Bayar kalau bayar. Kakak, sabar kakak. Kakak I love you, I love you, I love you. Ada aja haji. Pamer-pamer. Noise. Ipun Kae, selamat siang. Ipun Kae. Ipun Kae dari tadi lo. Altaf, selamat siang Altaf. 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 Astagfirullahaladzim. Abang sama kakak izin. Tadi izin turun ya kak. Itu mau siapin. Tapi kok jijik, gue dengar dulu. Kemarin kan kau pernah ngomong tuh sama si Paro kan, Bang Paro. Nanti kalau kita, nanti kalau Ji mau buka ini pengajian, mana gak ada buka pengajian kok di room kau, baluap juga kau. Dan dulu kak, sekali iya kak, itu bukan di roomnya Zi, tempatnya Abang Jai sama tempat Abang Ferry waktu itu. Tapi kan ayahnya Zi sakit-sakit sekarang. Ayah Zi kan sudah tua. Aku anak tunggal kakak. Akulah yang urus kerjaannya abahku. Aku urus kerjaannya abahku. Aku nyopir kak. Aku jualan. Kayak gitu loh. Masya Allah. Ji, kasih itu minum air lemon Ji. Kasih minum air lemon Ji. Air lemon. Sakit lambung dia. Iya, lemon tea. Kan kalau lemon tea dia nggak berpengaruh banget itunya untuk mengeluarkan kolesterol di dalam itu, Ji. Biar dia ini lagi. Air lemon tea itu untuk kolesterol, Ji. Lemon tea? Serius nih dia? Serius. Lambung loh, Kak. Serius. Kan lemon tea itu kan pakai ada gulanya, Ji. Kamu bikin teh manis kan, baru kasih lemon. Gitu. Oh. Iya. Itu untuk kolesterol. Dia nggak kolesterol, dia lambung, kakak. Iya, tapi untuk menghilangkan sakit ini kan pasti selain lambung kan ada. Ini. Iya. Makanya jarang-jarang isi nomor ya teman-teman. Lagu lagu aja buat Bang Faruk ini masih belum kurekam lagi. Minta maaf. Dengerin Ji. Terlambat pun Ji. Dengan Jiri. Nah, kan lambung kan itu pasti ada kolesterolnya. Nah, untuk menghilangkan kolesterolnya itu minum lemon tea tapi nggak boleh tiap hari. Nah, untuk lambung itu makan sehari 3 kali dijamin normal lagi 1 minggu. Nah, pagi makan jam 7, siang makan jam 12, sore makan jam 5 makan nasi Ji. Itu lakukanlah selama seminggu 2 minggu, insya Allah normal lagi. Insya Allah normal lagi. Siap kak, siap. Lemon Coba yang biasa itu kan? Iya. Lemon yang biasa itu kan? Iya, tapi gak usah tiap hari. Oke. Iya, siap. Coba aja deh. Ya. Kalau memang iya, kalau memang baik kenapa enggak kan? Berbagi ilmu, terima kasih banyak. Insya Allah. Ini ayahku mau berangkat. Iya, bentar Bu. Ayahku mau berangkat Jumatan dulu ya. Urus dia dulu. Abangku, I love you abangku. Semangat berjuang para mujahid-mujahidah.
Allah beserta kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini yang lainnya. Gimana King? Gak ada hotel King. Aku mau nikmati bumbu pecokku dari tadi gak jadi-jadilah. Nah ini sampai jam 12 nih Bang Parorungka. Iya, puasa juga bisa ngilangin asam lambung, tapi tetap jangan lupa sahurnya makan nasi. Sebenarnya nasi itu yang harus masuk untuk menghindari lambung. Saya pernah kena asam lambung masuk rumah sakit karena nggak makan nasi selama 1 tahun. Akhirnya masuk rumah sakit, ya itu saya lakukan. Makan nasi saya pagi jam 7, siang jam 12, jam 5 sore, 2 minggu doang. Akhirnya saya normal lagi. Nah itu dia. Kartini, selamat sore, selamat siang. Agama apa? Kartini. Ini kata sini. Kata si Iwan Abdul, Esting rocos di sini. Oh yaudah kalau gitu dengan bismillah ku mute ya. Iwan Abdul, silakan. Dengan bismillah ku mute. Apa ini? Kenapa? Ini aku rocos bae, udah dengan bismillah ku mute. Apa itu? Enggak, aku lagi komunikasi sama kawanku. Tadi semalam keretaku rusak, mati. Jadi aku minta tolong temen ngurusinnya. Makanya tadi sibuk ngapain WA. Dia WA terus ini, bengkel ini. Makanya dia tadi masih sibuk nih teman-teman. Oke, dinaikkan lagi yang lain teman-teman. Cerita apa kalian tadi? Kok jadi diam-diam semua? Ada netizen bilangnya aku merocos mulu. Ya udah dengan bismillah aku mute. Udah bilang lah. Ya udahlah, pengen denger aku kayak mana kalau aku mute kan. Berapa paru yang ngomong. Udahlah, nggak usah baper lah kita. Sakit sementara, sehat pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Senang apa sekali gitarnya? Drong, cair drong. Mulia sementara, dihina pun sementara. Kan ditelepon lagi aku, masalah kayak bentar ya. Sampai mana tadi teman-teman? Hina sementara, dimuliakan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah telah menyampaikan kepada kita di dalam Quran teman-teman, ya, bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya senda gurau belaka. Drong cairkah? Ketika ada saudara muslim kita, mungkin perkataan dia menyakiti hati kita, anggap itu hanya senda gurau belaka, supaya hatimu tidak penuh dengan kemarahan. Ya, tidak perlu dengan kemarahan. Kalaupun ada sikap seseorang yang kita anggap itu menghinakan kita, merendahkan kita, anggap itu hanya senda gurau belaka, supaya ya kau tidak menyimpan perasaan dendam atas perbuatan itu. Ya. Tapi kalau Allah, agama yang dihina, ya boleh kita marah. Orang tua dan juga keluarga kita yang digitukan, boleh kita marah.
Anggap aja senda gurau. Miskin sementara, kaya pun sementara. Aku pernah mendengar ya sebuah perkataan dari orang-orang Jalan Gajah ya, orang majelis tabligh. Apa kata dia? Kau kejar dunia nggak akan dapat. Kalaupun dapat, ya kan nggak akan banyak. Kalaupun banyak, nggak lama. Katanya. Tapi kalau kau kejar akhirat, pasti dapat. Udahlah dapat banyak, udahlah banyak, kekal selama-lamanya. Kejarlah dunia, usahakan kamu hidup 1000 tahun lagi. Tapi kejarlah akhirat, usahakan kau mati nanti malam. Ngapain diambil pusing ya kan? Punya uang gak usah pusing, ya kan? Gak punya uang pun gak usah pusing. Ya kan, punya uang mudahkan urusan orang lain. Nggak punya uang jangan nyusahkan orang lain. Gondrong kan? Kayak si gondrong kan? Kayak si gondrong kan suka desain. Gondrong itu bukan hanya menyusahkan, menyesatkan lagi si gondrong. Menyesatkan lagi dia. Begitu konsep hidup itu teman-teman. Punya uang, mudahkan urusan orang lain. Nggak punya uang, jangan susahkan orang lain. Gampang prinsip hidup ini. Nggak usah repot-repot, ya kan? Semua itu drama, gini loh. Setiap kita memiliki peran yang berbeda-beda dan peran itu nggak akan berkumpul pada satu tempat, enggak. Ya kan? Aku berperan sebagai seorang suami. Maka harus kulakoni sebaik-baik seorang suami di hadapan Allah. Aku juga berperan sebagai seorang ayah. Maka harus kulakoni sebaik-baik seorang ayah di hadapan Allah. Aku juga seorang anak. Maka harus kulakoni peranku sebagai seorang anak, ya, sebaik-baik seorang anak di hadapan Allah. Begitu juga ketika aku menjadi tetangga, ketika aku menjadi masyarakat, ketika aku jadi pemimpin, ketika aku menjadi teman, ketika aku menjadi yang lain-lainnya. Semuanya harus kulakoni, ya, peranku ini harus kulakoni sebaik mungkin di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Ya, nggak punya uang jangan minta sama jemaat, ya kan, dengan mengkambing hitamkan kata perpuluhan. Itu nggak boleh, nggak ada ceritanya, nggak ada korelasinya pendeta dengan perpuluhan, ya kan. Perpuluhan itu milik suku Lewi. Begitu guys. Sabarlah kita ya, karena kesabaran itu pun bagian dari ibadah. Tapi sabar di Poltabes, Bang Faruk. Sabar di Poltabes, sabar sianipar lagi. Mana ada orang Poltabes marga sianipar yang lain? Ada sabar sianipar di Poltabes dia. Kasus curanmor. Oh, masuk dia, bukan polisi dia. Iya. Aduh, sianipar pula ini ya. Oke, Ayah Rani, selamat bergabung Ayah Rani. Ayah Rani, selamat bergabung. Halo Ayah. Oke, Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sementara monitor Bang Faruk dari bawah aja Bang Faruk. Siap, makasih banyak Bang ya. Salam sehat Bang ya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ronald, selamat bergabung Ronald. Iya. Islam Kristen. Kristen. Mau berdiskusi kita Dinda? Diskusi apa itu, Dek? Diskusi lintas agama Dinda. Berapa agama lintas sih, Dek? Antara aku Islam, kamu Kristen. Gimana Dinda? Perlu Apple face to face, bukan lintas agama. Iya, antara agamaku dengan agamamu loh Dinda. Oh, kau bukan agama ya? Maaf Dinda, maaf. Gimana Dinda? Mau diskusi nggak Dinda? Apa bahan diskusinya, Dek? Oke, kalau karena kamu iman Kristen, Babang Faruk mau bertanya dulu kepadamu Dinda. Ya, dalam imanmu kan bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Sementara di dalam 1 Timotius 6:16 dikatakan Tuhan itu tidak disangka oleh maut. Maka Babang Faruk tanya ke kamu Dinda, kau dapat informasi dari mana kalau bangkit dari kubur itu adalah Tuhan?
Kristologi, pengakuan iman sama apa konsep Bapak gereja. Iya, di mana tertulisnya Dinda? Roma, kitab Roma ada. Ya, buka Dinda. Roma berapa Dinda? Ada di Bangkit kitab Roma. Itu ada Tuhan. Di apa tadi yang kau bilang tadi di yang Tesalonika apa tadi? Apa kau bilang tadi? Lo kok sama aku pula, aku belajar Bibel. Kalau yang bangkit dari orang termati bukan Tuhan tadi kau bilang. Boleh. Masa sama aku kok belajar Bibel main nggak aja. Nah, ada kita tanya ya, boleh. Nggak boleh Dinda. Oh, nggak boleh. Kau yang maksud boleh menceritakan Bibelmu. Nggak boleh orang lain. Apalagi beda akidah samamu. Nanya tentang kepercayaannya boleh nggak? Jadi tema kita tadi kita tinggal lagi. Oh, apple to apple lah, face to face Ya itu ayat. udah, ini belum kau jawab pertanyaanku. Nanti kau bikin seperti itu menjawab, kau tersinggung, nggak enak. Masa pertanyaanku kau kacangin? Setelah itu kau bertanya, kalau kau kacangin juga pertanyaanmu nanti gimana perasaanmu? Pertanyaan kau satu pun dari aku enggak. Itu namanya bukan diskusi, Pak Rup. Loh, saya bertanya kepadamu Dinda, karena kau imani bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Anda dapat informasi dari mana? Tertulis di mana? Kitab Roma. Kau bilang, ya udah Roma berapa? Konsep pengakuan iman Kristen juga ada yang berdasarkan dari Alkitab. Iya, di kitab apa ayat berapa Dinda? Lupa aku. Nanti ku tanya, kau bisa nggak bingung? Dan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor Inilah pengetahuan seorang satpam kan. daripada sakit hati, jadi biar tiada debat kecewa hatiku terluka karena longormu, putus lagi sarafmu, putus lagi akal sehat yang ku mendengar hanya karena nafsumu dan didorong rasa malasmu. Kau Tuhankan manusia, kecewa hati terluka karena longormu. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Lain dong, daripada sakit hati, lebih baik Ronald diseruduk babi biar kita besok bang ya, bukan grup yuk, bukan grup aja kita. ujung-ujungnya sakit kali ya. Aduh Ronald, makanya kau jangan kau gara-gara ya kau Ronald. Bagus-bagus aku bertanya sama kau. Naikkan lagi yang lain, naikkan yang lain. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Carola, ini Carola nih ya salah nih. Carola kayaknya Oten ini. Carolal ini kayaknya Oten nih Carola. Ini Karol, tujuh kalian. Karol, apa kabar Karol? Sehat Karol. Selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabarnya? Selamat siang ya. Apa? Jumpa lagi dengan Bang Faruk. Hari Jumat nih Karol. Baik. Hari ini kau menu apa? Saya ingin menanggapi diskusi sebelumnya dengan Bang Faruk beberapa hari lalu.
Ya, sesudah ini saya mau bertanya dari Al-Isra 36 ya, tapi sebelumnya saya ingin menanggapi pertanyaan tentang membenci atau memusuhi, jadi musuh keluarga ketika mengikuti Yesus. Itu pertanyaan kali lalu dari Bang Faruk. Tanggapan saya adalah dalam 10 perintah Allah sebenarnya sudah tertulis untuk menghormati ibu bapa. Jadi kalau ada ayat-ayat sebelumnya, maksud saya ayat-ayat sesudahnya ya, seakan-akan sepintas malah bertolak belakang. Saya yakin itu ada konteks tertentu dan ada penjelasannya, atau dalam gereja itu ada tafsir gereja. Karena kan di 10 perintah Allah sudah nyata, sudah jelas bahwa orang tua itu harus dihargai, dihormati. Menghormati ibu bapa. Nah, itu tanggapan singkat saya. Dan dari Al-Isra 36 tertulis tentang jangan mengikuti apa yang tidak kau pahami, tidak boleh ikut-ikutan. Nah, kalau Bang Faruk mengatakan bahwa apa yang kami jalankan, pembatasan diri kami itu menurut persangkaan saja, saya pikir tidak demikian ya, karena saya berusaha untuk ternyata juga berusaha menjalankan Al-Isra 36, yang mana kami tidak hanya melakukan sesuatu itu hanya ikut-ikutan, hanya dengan persangkaan. Karena karena kan di kemudian hari ya, di hari akhir itu kan mulut, tangan, kepala itu akan dimintai pertanggungjawaban menurut Al-Isra 36 itu. Ya, oke, sekian dari saya. Ini Al-Qurannya aku yang jawab dulu aja Bang Faruk ya. Nanti yang Bible tadi mungkin Bang Faruk ya. Kalau Karol paham mau mengambil apa yang ada dalam Al-Quran, Karol nggak bisa hanya mengambil satu kalimat. Nah, nggak masalahnya gini Bang Bejo. Apalagi hanya terjemahan gitu. Nggak Bang Bejo, masalahnya gini. Abang lagi masak Abang. Aduh. Bukan di dapur, ke dapur nih. Oh. Masalahnya gini Bang Bejo. Ya, buat adik Karol ya. Kamu tadi membawa kitab Keluaran 20 ya. Bang Faruk nggak salah ya. Isinya 10 perintah 10 Taurat ya. Perintah Tuhan ya. Di mana berdasarkan Ulangan 33 nomor 4, Musa itu sudah dikatakan di situ, Ulangan 33 nomor 4, itu sebuah ketentuan dan ketetapan hukum ya yang dikhususkan buat Bani Yakub. Buat anak keturunannya Yakub. Hukum Taurat itu hanya untuk anak keturunan Yakub ya. Saya belum lagi nanti membahas dalam perjanjian baru ya. Yang saya tanyakan ke kamu ya, legalitas apa yang kau miliki ketika kau jadikan hukum yang dikhusus untuk anak keturunan Yakub ya, kau gunakan untuk iman Kristen. Apa korelasinya hukum Taurat dengan iman Kristen apa? Dinda Karol. Dan kali lalu kan ada pertanyaan tentang menjadi musuh atau melawan orang tua, melawan kan keluarga. Saya katakan, jika kamu mau menentang Lukas 14 nomor 26, karena dalam Lukas 14:26 kan dikatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayah ibunya, istrinya, anak-anaknya, laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku, kan gitu. Nah, berdasarkan ayat itu, kan kalian sudah diajarkan untuk menjadi mardan kan? Ya, karena si mardan pun nggak benci dia ke mama bapaknya. Ternyata kalian untuk jadi murid Yesus ya, kalian harus benci kepada mama bapak kalian. Untuk mengcounter itu ya, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memerintahkan Kristen untuk berbakti kepada orang tuanya. Di mana? Di mana Dinda? Silakan. Bakti kepada orang tua itu kan sudah hal sewajarnya, maksudnya sudah diterima, itu suatu ketetapan.
Itu Orang Kristen, ketetapan orang hukum siapapun itu untuk sudah Bani ketetapan. Yakub. Itu ketetapan hukum untuk Bani Yakub. Dari 12 anak Yakub kau keturunan siapa? Kan begitu maksudnya dikatakan dalam Ulangan 3 maksudnya apa saya? 4. Apakah saya sebagai seorang yang mau berbudi, mau berbuat baik, mau melakukan ketetapan ilahi, apakah saya harus melawan orang tua saya untuk mengikuti risalah Isa atau untuk menjadi seorang Kristen? Kalau itu kau tanya sama pendetamu, jangan sama aku. Karena Bible yang memerintahkan begitu. Kalau kau mau jadi Kristen, kalau kau mau jadi murid Yesus, kau harus bikin seisi rumahmu jadi musuhmu. Bahkan membenci mereka, jangan tanya aku. Baik. Ya baik, jadi intinya saya tidak menjalankan apa yang ditanyakan oleh Bang Faruk mengenai melawan seisi rumah. Yang saya katakan, yang saya mau sedikit membantah, tunggu. Saya ingin membantah mengenai persangkaan. Dengar, Rinda. Ketika kamu tak benci pada orang tuamu dan kau sayang kepada orang tuamu, kau itu bukan muridnya Yesus. Tak layak kau. Oke. Ya. Jangan lagi kau bilang kau Kristen. Ya terserah. Kalau itulah perintilan atau tafsirannya. Tapi begini, saya ingin tertulis kayak gitu. Iyalah. Ya. Kan Bible. Sekarang gini. Saya sudah menanggapi tadi. Jangan framing. Kamu jangan framing, kamu bilang saya mengatakan, ya. Yang mengatakan di dalam Lukas 14 nomor 26, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak benci ayah ibunya, istri dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak bagiku. Yang mengatakan itu siapa? Aku atau Yesus? Yaitu untuk menanggapi kejadian bahwa orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Yesus ada pertentangan dari orang dari keluarganya, maka dia itu harus menanggung risiko, membayar harga. Di mana? Di ayat berapa tertulis ada pertentangan di mana? Di mana? Aku udah baca dari aku nggak ada, ngarang aja kau. Nggak ada. Waktu itu orang berbondong-bondong ingin mengikuti Yesus, orang mau berbondong-bondong mengikuti Yesus. Baik. Nggak ada larangan dari orang tua di situ, ngarang aja di dia. Tenang dulu. Sebelum saya kejang-kejang, jangan duluan kejang-kejang ya. Sebelum saya kejang-kejang. Oke, begini. Sebelum saya kejang-kejang. Iya, sebelum saya kejang-kejang, jangan duluan kejang-kejang ya. Jadi saya begini. Pertanyaan saya jawab. Belum kau jawab pertanyaanku. Sebentar. Ini diskusi ini kan Lukas 14, dengar Linda. Ketika Lukas 14 nomor 26 mengatakan, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayah ibunya. Ya, oke. Nah, katakanlah saya belum mendapatkan jawabannya maka sekarang. dia tidak layak menjadi muridku. Yang mengatakan itu siapa? Aku atau Yesus? Oke. Tunggu sebentar. Saya katakanlah mengakui belum mendapatkan jawabannya sekarang. Tapi yang saya ingin tanggapi kali lalu tentang pernyataan Bang Faruk, semoga masih diingat bahwa yang kami lakukan untuk membatasi diri adalah hanya mengikuti persangkaan, mengikuti rasa tidak enak, rasa kasihan. Maaf. Mengikuti persangkaan semata. Jadi itu semoga itu diingat ya, tentang apa ini dimaksudkan. Jadi menurut saya tidak mengikuti persangkaan ketika saya membatasi diri, karena dari Al-Isra 36 itu dilarang untuk hanya melakukan itu hanya untuk karena ikut-ikutan. Jadi saya berpikir bahwa saya tidak ikut-ikutan kalau saya membatasi diri. Tidak hanya mengikuti perasaan semata, ya, rasa tidak enak, rasa kasihan, katakanlah rasa kasihan. Karena saya tahu jelas bahwa apa yang kami batasi diri dari saya termasuk itu karena ada alasannya. Kalau tidak membatasi diri, ada ketidakseimbangan di alam ini. Terima kasih. Oke, jadi gini ku tanggapi Dinda ya. Gini ya, ilmunya itu ini. Poin dari materi itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Ini ilmunya, simak Dinda ya. Itulah manfaat hukum. Ya, kalaupun saat ini kau baik ke orang tuamu, sayang ke orang tuamu, kau hanya mengikuti kebanyakan orang. Tunggu. Yang saya tanggapi sebenarnya potong dulu. Tadi tentang membatasi diri.
Jangan dipotong-potong dulu gantian. Karena diskusi kita ini ngomong. bukan yang lalu. Bukan yang lalu. Yang sedang kita lakukan ini bukan yang lalu. Nanti giliran kamu ngomong gantian, kamu tadi ngomong aku diam loh, ya. Kamu hanya mengikuti kebanyakan orang. Kamu hanya kebetulan benar. Karena apa? Karena kau nggak punya hukum. Seandainya kami umat Islam terlempar kami ke sebuah negeri, di mana di negeri itu udah biasa orang menampar ayahnya, ibunya, berlaku kasar dan semena-mena kepada orang tuanya, ya, kami tidak akan melakukan itu. Dipastikan kami tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena ada hukum yang melarang kami dalam Islam. Ada hukum. Di mana hukum itu tertuang di dalam Al-Quran yang kami imani. Dong, cair Bang Pangeran dong. Dan Quran yang kami imani itu kami baca di kesehari-harian kami. Berbanding terbalik dengan kamu. Kamu karena kebetulan tinggal di sebuah negeri di mana adat istiadat dan kebiasaan orang di negeri itu berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi seandainya kau dilemparkan ke sebuah negeri di mana sudah terbiasa di negeri itu seorang anak kurang ajar kepada orang tuanya, kau pun akan kurang ajar kepada orang tuamu. Karena apa? Karena nggak ada hukum dalam agamamu yang mengikat itu. Jadi kau itu, Dinda, kebetulan baik, bukan benar-benar baik. Karena yang kau ikuti hanya kebanyakan orang, bukan perintah dari Tuhanmu. Dan memang Tuhanmu tidak memberikan perintah. Karena perintah menghormati kedua orang tua, itu adalah perintah yang hukum dibawa oleh Musa untuk Bani Yakub, bukan Bani pemakan B2. Ngerti Dinda? Kalian kebenaran betul-betul baiknya kalian ini. Kan gitu, kebetulan baik, bukan benar-benar baik. Ya, jadi seakan-akan. Ya, silakan Bang Dodo. Saya tambahkan tadi, makanya Carol membawakan bagian ilmu ya yang melarang untuk ikut-ikutan, tapi Carol sendiri tidak paham yang dibaca. Katanya saya bilang jangan baca hanya sebagian. Pesannya di satu ayat itu saja, ya 36 itu aja, memesankan supaya Ya, Carol sebentar. Enggak, karena diskusi kan Carol, disimak Sekali dulu lagi aja. diskusi Saya dengan belum Bang Faruk sampai di tempat poinnya. Wandi Ahmad beda. Iya tahu saya paham. Beda poin Carol. saya beda poin saya. Saya paham Carol. Ya, Fahri, Masalahnya yang saya diskusi sudah sekarang kejar-kejar. kau membawa. Bentar. Tunggu, yang kau bawakan sekarang, kau bawa Al-Isra 36. Saya sudah menjelaskan itu, yang kau bawa itu hikmah di dalamnya. Ya, tapi makna di intinya dalamnya. saya belum sampai. Intinya waktu Nggak, diskusikan didengar di dulu, tempat didengar Wandi dulu Ahmad Carol, bukan supaya tentang kau ini. paham. Tidak, Kau dengar dulu, supaya kau paham maksudku apa Carol. Kau dengar dulu. Belum Enggak, inti supaya kau dalam paham. diskusi dengan Bang Faruk di tempat Wandi Saya Ahmad nggak bukan ke tentang inti, ini saya nggak lain. ke inti, saya hanya mau menyampaikan. Oh, saya mau ke inti. Ya. Saya mau ke inti. Sebentar, Kenapa saya sebentar. ikuti Anda? Karena Anda di sini. Sabar Carol, Karena karena Anda sebenarnya sudah kami yang boleh ini. untuk menegur kalian yang membawakan tentang Al-Quran yang disalahpahami. Ini teguran. Ini salah pahaman yang kau bawakan. Harus kami jawab gitu, karena kau bawa. Jadi yang saat ini kau bawa, saya berikan penjelasannya padamu. Di situ maknanya kau tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak kau ketahui benar ilmunya. Ya, Ya, kau bilang kau intinya yang tidak vegetarian. saya lakukan apa? Yang saya maksudkan tidak saya lakukan apa? Barusan kau Saya menggunakan kan belum memotong mengatakan. ayat Al-Quran tanpa ilmu. Barusan itu satu hal. Yang kedua, kau mengamalkan vegetarian yang kau ketahui hanya kulit-kulitnya saja, setauku. Kau tidak paham vegetarian itu buat apa. Ya, pada siapa? Kalau kau paham ilmunya, kau pun nggak akan vegetarian, setauku. Dulu pernah kita bahas di Zoom malam-malam. Mungkin kau lupa. Aku masih berjudul yang sama. Ya, kenapa aku bilang kau salah paham dengan petunjuk tata cara vegetarian? Itu sudah pernah kita bahas di Zoom dulu. Kalau kau mau bahas tentang kemarin-kemarin, dulu pernah kita bahas ini. Hari ini kau bawakan Al-Quran, saya luruskan. Jangan bawa Al-Quran tanpa ilmu. Itu pesan di dalam Al-Isra 36. Bukan cuman yang kau sangka saja, bukan. Kau sendiri sedang membawakan Al-Quran tanpa ilmu, tanpa tahu kau maknanya apa di dalamnya. Hanya kalimat satu kalimat yang kau pakai, yang lainnya kau abaikan. Karena apa? Karena ilmu yang sedang kau lakukan
itu bersumber daripada pengetahuanmu, ya. Ketika kau mengaplikasikan, kau bertanggung jawab terhadap ilmu itu nanti. Apakah ilmu itu membuat kau menjadi lebih baik, atau kau membuat kau menjadi tidak lebih baik, bahkan lebih buruk. Terhadap siapa? Terhadap Sang Maha Pencipta. Karena Al-Quran adalah tentang ilmu, bagaimana hidup mulia dan dimuliakan dalam pandangan Sang Maha Penciptamu. Jadi jangan ambil secara picik pemaknaannya ya, Carol ya. Kalau mau bahas secara keilmuan, secara ilmu vegetarianmu gak ada harganya sama saya. Sudah pernah kita bahas dulu. Kalau kau tidak tahu vegetarian itu apa, kau tidak tahu ilmunya, kau bawa ini pula. Itu ya, Carol ya. Lanjut Mak Faruk. Oke, apalagi kita diskusikan ini, Dinda Carol. Carol. Ya, lanjut saja. Yang paham vegetarian coba kabarkan tentang vegetarian jeleknya apa? Karena saya tidak tahu dikatakan tadi tentang vegetarian. Kan udah kita bahas itu di tempatnya Pandi Ahmad. Jika itu pilihan itu silahkan. Tapi, ulang lagi di sini. Jika itu pilihanmu silakan Dinda, karena kau bukan Islam. Tapi ketika kau Islam, kau memilih vegetarian, ya, maka kau telah menentang hukum Allah. Kau telah mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Jangankan, karena kau di luar Islam, jangankan tidak makan daging, tidak makan sama sekali pun kamu, itu nggak urusan saya. Kau gak makan sama sekali, semua gak kau makan, itu urusanmu, bukan urusanmu. Karena kamu tidak di dalam ranah iman dan Islam. Tapi kalau kau beriman dan kau Islam, aku berikan pengarahan. Gak boleh berlebih-lebihan. Ya, kamu kata umat Islam itu gak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal. Itu udah berlebih-lebihan, mengharamkan yang sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, gitu Dinda. Apalagi mau kita diskusikan di Dinda, gak usah vegetarian lagi didiskusikan. Dinda Carol, jangan tegang. Ya, saya naik dulu yang lain. Diam dulu saya, naik dulu yang lain kalau gitu. Jangan cepat tersinggung lah Dinda. Dinda, jangan tersinggung lah Dinda. Dinda, di manakah kau berada? Jumpa, oh, belikan rokok sempurna. Oh, Karol, jangan gitu lah Karol, merajuk Karol. Ya, monitor. Iya, silakan. Karol, ini ya. Karol ini Oten yang baik. Aku akui, Karol ini Oten yang baik. Dia bukan seperti kebanyakan Oten-Oten yang lainnya, gitu loh. Penghujat, gitu loh. Kalau Karol ini baik, aku akui. Aku pertama ketemu sama Karol ini di komalnya Fandi Ahmad, pertama bertemu. Entahlah sebelum itu pernah di sini dia. Tapi aku beri apresiasi sama dia memang. Dia Oten yang baik. Makanya ketika ketemu Karol pertama kali di komalnya Fandi, aku langsung nyanyi. Pertama jumpa diri. Jadi kita diskusi apa ini? Ya, maaf kalau orang-orang seperti saya malah menurunkan viewer ya. Tapi enggak. Tapi memang menarik sih, jujur terus terang Al-Isra 36 itu sebenarnya memang menggugah saya. Karena ayat itu bunyi tadi seperti ada getaran, boleh dibilang vibrasi seperti yang saya ungkapkan tadi, meskipun cara saya mengungkapkannya terbatas, saya tidak menghafal terjemahannya, bahkan saya tidak hafal. Tapi garis besarnya jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu, dan ada tanggung jawab di masa depan. Ada tanggung jawab di masa depan menunggu di akhirat itu ya. Itu sekurang-kurangnya yang saya ketahui. Iya, maknanya itu begini. Ya, jadi kalau saya memahami ayat tadi itu tidak secara
kafa ya, saya mohon maaf. Mungkin boleh Ya, jadi diluruskan. gini dia, maknanya itu gini nih, Dinda Karol. Kita sesuaikan ya dengan apa yang kamu alami saat ini kan. Di dalam Al-Isra 36 dikatakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau untukmu ini, kalau untuk persoalanmu itu cocoknya itu begini, contoh nih Karol. Dikatakan di sini kan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, contoh ketika kamu memilih menjadi vegetarian, ya, siapa yang memberikan pengetahuan kepadamu? Ya, untuk menjadi vegetarian itu jauh lebih baik. Siapa yang memberi pengetahuan? A. Tuhan pencipta alam semesta. B. Manusia itu sendiri. Siapa? Siapa nih? Ya, yang pertama Tuhan pencipta dan dapat dukungan dari para ilmuwan, dalam hal ini manusia. Oke, ketika Tuhan pencipta memerintahkanmu untuk menjadi vegetarian, di mana Tuhan itu memberikan kamu perintah? Tertulis di mana perintah itu? Ya, kalau di Bible di Kejadian 1 ayat 29. Oke, kita baca ya, Kejadian 1 Itu nomor ketetapan 29. awal itu, ketetapan awal selagi bumi diciptakan. Kejadian 1 nomor 29. Nah, bentar ya, kita buka datanya. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya Allah, Karol. Kok kau potong-potong, Karol? Di sini kan sebelum penciptaan binatang, Karol. Kau baca lagi lah, jangan berhenti kau di ayat 29. Binatang sudah ada waktu itu. Jangan hewan. Sudah tercipta. Hewan. Iya, sudah ada di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Iya. sudah ada. Adakah di sini dikatakan kepadamu ketika Tuhan menciptakan hewan di ayat sebelumnya, adakah dikatakan kepadamu jangan kamu makan? Coba, adakah? Tidak dikatakan jangan dimakan, tapi semua baik adanya. Gak ada dimakan. Dikatakan juga di situ kan semua baik adanya, betul? Iya, semua baik adanya. Baik adanya. Tapi belum tentu untuk dimakan. Ya. Berarti ketika bukan kau dikonsumsi semuanya. Ketika kau memilih menjadi seorang vegetarian, itu bukan perintah dari Tuhanmu kan? Untuk kau menjadi seorang vegetarian kan, bukan kan? Ya, oke, memang bukan. Tapi kalau melihat tahap demi tahap penciptaan prosesnya bagaimana ya, bagaimana relasi manusia dengan pencipta, ya kami, bukan hanya saya ya, maka saya katakan kami simpulkan ya, itu jalan yang baik, jalan yang patut, secara etis ya. Ya. Dan kesimpulan itu kau ambil dari pemahamanmu sendiri tanpa perintah yang jelas, ya, mutlak dari Tuhanmu kan, bukan kan? Bukan kan? Dan kesimpulan itu kau dari pemahaman. Nah, itulah Al-Isra 36. Kelak kau akan dimintai pertanggungjawaban. Kembali kita ke dalam Al-Isra 36 ya, dengar nih. Ini kita Al-Isra 36-nya tadi nih. Itu dia maknanya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kau tak punya pengetahuan dari Tuhanmu untuk melarang kamu, mengharamkan kamu memakan hewan sembelihan. Gak ada. Tapi kau adakan itu. Pengetahuanmu itu bukan bersumber dari Tuhanmu, tapi bersumber dari penyimpulanmu dan dari orang-orang sekitarmu yang memberikan informasi itu. Dan di ayat selanjutnya, sesungguhnya pendengaran akan dimintai kau pertengkaran jawaban nanti dari pendengaranmu. Kan kawan kau pertama yang bercerita tentang menjadi seorang vegetarian. Kawanmu yang berceritakan kau dengarkan. Maka di ayat berikutnya dikatakan, sesungguhnya pendengaran, penglihatanmu, hati yang menjadi tempatmu untuk menyimpul menjadi seorang vegetarian itu, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.
Itu maknanya dalam hidupmu, Dinda. Dinda Karola yang kita bawa dalam surah Al-Isra 36. Ya, karena tidak datang dari Tuhan itu pengetahuanmu itu tadi, dari apa yang kau dengar, gitu loh, dari apa yang kau lihat dan apa yang kau simpul dalam hatimu. Itu yang kau ikuti. Maka kalau di dalam Al-Quran ayat lain dikatakan, kau telah menuhankan hawa nafsumu. Bukan kau bertuhan kepada Tuhan yang sebenarnya. Gitu. Ya. Iya, aku nggak mau membahas teman-teman ya tentang manfaat dari manfaat dari hewannya. Ada manfaat baik dari hewan. Ya, seperti apa proteinnya itu bagus. Protein hewan itu bagus, tapi jangan melampaui batas. Dan Quran pun telah menyampaikan kepada kita, makan dan minumlah kamu, tapi jangan melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi Dinda Karol ini orangnya teman-teman ini termasuk oten yang santun. Ya kalau aku pribadi ya nengok Karol ini, aku masih berharap kepada Allah. Dia diberikan hidayah supaya dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik si Karol ini teman-teman. Aku pernah jumpa sama dia pertama kali tempatnya Pandi Ahmad. Aku hanya bisa berharap si Karol ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan hidayah itu diperbaiki cara berpikirnya, diperbaiki cara hidupnya, diperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Ya, dan dengan hidayah itu insya Allah kita semua beserta si Karol bisa bertemu di jannahnya Allah, di surganya Allah. Jadi kami umat Islam itu begini, adik-adik Kristen-nya. Kalau kalian datang dengan kasih, kami lebih kasih. Kalau kalian datang dengan santun, kami lebih santun. Tapi kalau kalian datang dengan kebencian, hujatan, hati-hati. Kami tidak diajarkan untuk tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kami harus bereaksi dari apa yang kalian buat. Karena kami manusia, bukan keledai. Oke, sebentar lagi di sini mau Jumat ya, itu Isti. Bang Bejo, Bang Karol ya, buat teman-teman di bawah kita rungkatkan dulu ya. Insya Allah nanti pada Jumat kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya Alhamdulillah teman-teman. Ya hari ini ada sedekah madu 2 botol. Barakallahu fikum buat Pak Obo ya, jazakumullah khair atas sedekahnya. Baik itu juga Uni Lendra ya, Sukron jazakillah khair Uni ya, sedekahnya buat Bang Faruk sebesar 1 juta rupiah. Ini kali pertama Bang Faruk di Komal dapat sedekah ya kan, langsung butuh Bang Faruk 1 juta. Biasanya kan untuk gondrong. Dimana 1 jutanya lagi disisihkan buat kebutuhan anak-anak TPA. Nanti kita dibagikan juga lagi ya. Buat Bang Karol ya, kalau ada salah kata Bang Faruk minta maaf Bang Karol ya. Tapi inilah saya terkadang suka lelucon ya, bercanda. Supaya apa? Supaya bisa memanage ya emosional itu tadi. Ya doa yang terbaik lah buatmu Karol ya. Semoga Allah memberikan kau hidayah, karena aku yakin dan percaya ya dengan hidayah iman dan Islam lah kau akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk semuanya teman-teman di bawah ya yang tetap layar udah share ya. Nanti insya Allah kita pada Jumat ketemu lagi ya. Untuk semua teman-teman di bawah yang tetap layar share, syukron jazakumullah khair ya, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kita tutup dengan doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.